masih menyandang status khusus ataukah akan menjadi provinsi biasa seperti provinsi-provinsi lain? Dan bagaimana kerjasama dengan pemerintah daerah di sekitarnya kalau di Undang-Undang 29 tahun 2007 kan disebutkan bekerjasama dengan pemerintah daerah di sekitarnya terutama di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Dan juga apakah misalkan Jakarta nanti bupati wali kotanya akan dipilih secara langsung? Nah itu mungkin Bapak bisa memberikan gambaran dan kapan kira-kira undang-undang pengganti undang-undang tahun nomor 29 tahun 2007 tentang ibu kota DKI Jakarta ini bisa diajukan ke DPR. Terima kasih Pak, monggo Pak. Sudah bisa Pak. Mohon izin saya buka masker sebentar. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Kami mohon maaf sebetulnya saat ini Pak Dirjen Atwil yang hadir secara langsung. Namun karena beliau bersama Pak Menteri Dalam Negeri menuju ke Sulawesi Utara saat ini, kami diminta wakili selaku Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara. Baik Bapak Ibu sekalian, hampir 5 bulan kami berkutat dengan penyusunan regulasi terkait dengan Ibu Kota Nusantara. Kebetulan di Kemendagri sebagai PIC kami. Jadi sampai dengan regulasi turunannya, saya kira pertanyaan penelitian kalau kita bicara tentang riset, bagaimana masa depan Jakarta. Saya kira ini hal yang menarik bahwa berpindahnya Ibu Kota Negara nantinya ke IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara yang akan ditetapkan melalui Kepres nantinya, bagaimana dengan posisi Jakarta hari ini. Saya kira kita perlu melihat fakta empiris Jakarta hari ini. Jadi kalau urgensi kenapa harus pindah, saya kira banyak persoalan di Jakarta yang saya kira kita semua paham melihat bagaimana dinamika persoalan hari ini dan akhirnya Jakarta harus pindah ke Penajam Pasir Utara. Jadi kami dalam kondisi atau dalam perspektif teknokrasi, kita tidak berbicara aspek politis di sini, tapi bagaimana melihat secara realita empiris fakta Jakarta. Kita berbicara menyangkut terkonsentrasi 57% penduduk Indonesia di Pulau Jawa, apalagi di Jakarta. Bicara menyangkut konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa, bicara menyangkut krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, tingginya penduduk, dulu kita bicara menyangkut pertumbuhan urbanisasi apalagi Jakarta. Belum kita berbicara penurunan daya dukung lingkungan Jakarta, ancaman bahaya banjir dan sebagainya. Kalau kita lihat pada hasil riset tahun 2013 misalnya, bagaimana Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia. Ini riset United Nations kalau kita bicara tahun 2013, dan bagaimana penurunan penurunan tanah di Jakarta 10 tahun terakhir sekitar 35-50 cm misalnya. Dan banyak aspek-aspek lainnya. Nah pertanyaannya adalah, apakah nanti setelah pindah ibu kota negara, masalah-masalah tersebut masih terjadi? Saya kira ini momentum komprehensif untuk kita melakukan evaluasi terhadap kondisi Jakarta hari ini. Penting diskusi tematik seperti ini untuk mencari solusi bagaimana Jakarta ke depan. Konsep hari ini oleh Kementerian Dalam Negeri Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam konteks regulasi, sementara penyusunan undang-undang terkait dengan DKI tetap sebagai daerah khusus dan fokusnya pada pusat ekonomi nasional dan global. Nah, terhadap kondisi ini Bapak Ibu sekalian, kami sementara mendiskusikan, kalau kita berbicara menyangkut pusat ekonomi nasional dan global, artinya titik berat pada aspek ekonomi. Juga nanti terkait dengan budaya dan sejarah. Kalau kita berbicara aspek ekonomi, maka apa yang perlu kita benahi? Hari ini sebagai contoh kita bicara IKN Nusantara. Kita akan membangun visi besar bangsa, kota dunia untuk semua. Dan di sana pendekatannya integrated, komprehensif, tidak hanya kita berbicara menyangkut pusat pemerintahan. Sebagaimana Putrajaya misal kita lihat. Tetapi bagaimana kita coba memadu serasikan berbagai aspek. Baik itu lingkungan, karena ini Forest City, Green City, Spawn City, banyak konsep-konsep yang akan kita gunakan untuk mendukung pusat pemerintahan ibu kota negara yang baru nantinya di Penajam Pasir Utara. Dan isu-isu lainnya Bapak Ibu sekalian, super hub ekonomi. Nah ini yang sama saat ini sementara kami gagas, baik dalam secara normatif dalam Undang-Undang 3 2022 maupun dalam peraturan turunannya. Ada 6 peraturan turunan yang sudah kami selesaikan, hanya tinggal 1 terkait dengan kewenangan khusus. Kewenangan khusus Bapak Ibu sekalian ini menarik, karena pemerintah daerah khusus setingkat provinsi, itu otorita, tapi titik beratnya, sekali lagi minta maaf, titik beratnya di tingkat provinsi, namun
kedudukannya setingkat kementerian. Ini sesuatu yang baru. Kalau Pak Presiden mengatakan ada lompatan cara berpikir, cara kerja, ya ini semua kita akan coba terapkan di IKN Nusantara. Sekali lagi, pembinaan ini kita tidak mengabaikan atau tidak meninggalkan Jakarta. Sekali lagi, sejarah, budaya, dan kekhususan DKI ini kita akan tetap pertahankan dalam konteks, saya katakan tadi, pusat ekonomi nasional dan global. Nah, bagaimana dengan daerah-daerah sekitar? Saya kira persoalan Jakarta ini tidak murni persoalan Jakarta, tapi bagaimana daerah-daerah pinggiran yang memberikan kontribusi masalah cukup banyak. Kita bicara sampah, air bersih, transportasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu mekanisme kerjasama yang saat ini digagas oleh Kemendagri itu saya kira peluang yang tetap kita pertahankan. Bagaimana membangun kolaborasi, sinergitas antar DKI nantinya dengan daerah pinggiran. Saya kira itu hal yang tetap komitmen agar bagaimana membangun Jakarta ke depan sebagai pusat ekonomi nasional. Saya kira aspek evaluasi komprehensif lainnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita melihat bagaimana dukungan investasi, kemudahan berusaha, kemudahan investasi, fasilitas khusus. Hal-hal ini mungkin akan coba kita evaluasi secara komprehensif untuk melihat bottleneck selama ini terjadi seperti apa, kendala-kendala seperti apa. Kalau memang kita sudah merangkum semuanya, saya kira tinggal nanti dalam tahapan penyusunan regulasi saat ini, dalam undang-undang tentang kekhususan DKI nanti sementara disusun, karena memang minta maaf Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tidak merubah secara makro undang-undang tentang DKI. Karena memang yang dicabut adalah kedudukan, peran dan fungsi ibu kota negara. Kita tidak pernah memiliki undang-undang tentang ibu kota negara selama ini. Itulah Bapak Ibu sekalian, lahirlah Undang-Undang 3 2022. Terkait aspek lain Bapak Ibu sekalian secara tematik saya kira perlu kita evaluasi secara mendalam, secara komprehensif, integrated untuk melihat persoalan-persoalan atau isu-isu yang diangkat terkait dengan persoalan Jakarta yang dampaknya atau kontribusinya itu dari daerah sekitar, inilah yang perlu kita benahi. Saya kira ini momentum yang sangat strategis untuk membenahi Jakarta. Tidak berarti pindah ke Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur lalu Jakarta kita tinggalkan. Awal-awal ini sudah warning dari wakil pemerintah, wakil masyarakat semuanya, DPR, RI, saya kira masukan dari masyarakat, ini hal yang sangat menarik. Nah Bapak Ibu sekalian, membangun kota terencana itu gampang. Kenapa kita membangun kotanya baru dipindahkan penduduknya? Nah hari ini salah satu patologi perkotaan di Indonesia Bapak Ibu sekalian, rata-rata kota alami. Kota yang sangat kompleksitas carut marut persoalannya. Bisa kita bayangkan saya selaku direktur perkotaan ketika kita akan melakukan revitalisasi perkotaan di Indonesia. Betapa susahnya kita merubah itu. Kalau kita ke Alam Sutra, kita ke BSD, kita akan melihat bagaimana kota terencana dibangun dengan secara komprehensif, itu luar biasa. Kita bicara menyangkut layanan perkotaan, fasilitas perkotaan, itu sudah tersedia secara baik dan tidak bersifat eksklusif, inklusif. Nah, itulah mimpi besar kita untuk membangun IKN hari ini. Kota dunia untuk semua. Visinya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini tantangan menarik, tantangan berat bagi bangsa kita untuk membuktikan kepada dunia bagaimana kota, ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua. Dengan karakter ciri khas khusus kita, bagaimana proteksi lingkungan, Green City. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, dan bagaimana implementasi nanti di sana, kita akan bicara menyangkut zero emisi, kita bicara menyangkut energi baru terbarukan, dan aspek-aspek lainnya. Kami saat ini sementara berdiskusi dengan teman-teman di pemerintah daerah, agar lagi-lagi ketika kita akan membangun kota modern, kota dunia untuk semua, kami tidak akan mengabaikan masyarakat lokal yang ada di Kalimantan. Diskusi hari ini sementara kami melihat bagaimana peluang-peluang pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lokal dan isu-isu lainnya. Sekali lagi, untuk Jakarta hari ini saya kira pemerintah konsisten dan komitmen untuk tidak meninggalkan Jakarta. Sekali lagi kita akan sama-sama membangun, berkolaborasi untuk mewujudkan Jakarta ke depan sebagai pusat ekonomi nasional dan global dan sebagai pusat sejarah dan budaya. Saya kira ini yang perlu kita garis bawahi dan akan sama-sama kita berkolaborasi dengan daerah sekitar bagaimana mempertahankan Jakarta yang merupakan kebanggaan kita semua. Saya kira itu dari kami sementara dari Direktorat Atwil. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum berpindah ke pembicara lain, Pak Dir izin, apakah mungkin Pak Dir, karena dari sisi kewilayahan DKI kan terbatas, kalau mau jadi pusat ekonomi mungkin perlu dukungan kewilayahan yang luas juga. Nah, mumpung ada
para kepala daerah di Bodetabek, mungkin nggak Jakarta wilayahnya dimekarkan lah kira-kira gitu, sesuai dengan Polda dan Kodamnya kira-kira gitu Pak Dir. Terkait pemekaran, saya kira ini ranahnya kewenangan di otonomi daerah. Saya kira kalau kita bicara menyangkut peluang kerjasama di bidang kami, saya kira itu tetap kita pertahankan. Yang berikut saya kira aspek yang lagi didiskusikan hari ini menyangkut kawasan, karena saya kebetulan direktur kawasan. Jadi ketika berbicara terkait aspek kewilayahan, itu kita bicara aspek fungsional. Terkait kawasan, kemarin kami diskusikan bagaimana kawasan yang bisa kita kembangkan di wilayah DKI. Dalam konteks mensupport tadi saya katakan pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat nasional dan global. Inilah kita akan melihat kira-kira peluang-peluang terkait dengan kawasan-kawasan pertumbuhan baru yang kita bisa kelola. Ini kita bisa diskusikan. Saya kira kita membutuhkan dalam konteks kewilayahan, kita membutuhkan space, kita butuh ruang. Kalau memang itu bisa kita kembangkan dalam pola kerjasama dengan daerah sekitar, kenapa tidak? Saya kira kalau kawasan, saya kira regulasinya diatur dalam Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintah daerah, itu kawasan khusus, itu ada banyak yang bisa kita kembangkan. Kawasan ekonomi, kawasan industri, dan lain sebagainya. Peluang-peluang untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi nantinya, inilah ruang-ruang yang bisa kami dorong, kalau memang itu mau dibangun atau diciptakan, saya kira itu perlu kita diskusikan secara mendalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dir.